Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah PowerPoint yang berjudul Mashadir Ahkam yang beranggotakan Adnan Saifullah, Ahmad Al-Faidul, dan Alia Royana. Yang pertama, pengertian. Secara etimologi, kata al-masdar adalah bentuk mufrad yang artinya wadah atau sumber. Dalam bentuk jamak, artinya wadah atau sumber yang daripadanya digali norma-norma hukum tertentu. Mashadir ahkam juga bisa diartikan sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, jenis-jenis mashadir ahkam atau sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Kedua, Al-Hadis. Ketiga, Ijma'. 4, Qiyas. 5, Uruf. 6, Istihsan. Ketujuh, Istisab. Kedelapan, Syar'u man qablana. Kesembilan, Sadzariyah amal ahli al-Madinah. Dan kesepuluh, Qaus Sabi. Selanjutnya, Al-Quran. Yang pertama ada definisi. Al-Quran menurut bahasa atau etimologi dikemukakan oleh Subhi As-Sholih. Al-Quran berarti bacaan. Asal kata qoro'a. Kata Al-Quran berbentuk masdar dengan isim maf'ul, yaitu makruh atau dibaca. Al-Quran menurut istilah ialah kalam Allah SWT yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan ditulis di mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir serta membacanya adalah ibadah. Yang kedua ada kehujahan Al-Quran yang terdiri dari kebenaran Al-Quran yang mengatakan bahwa kehujahan Al-Quran itu terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang sedikit pun tidak ada keraguan. Yang kedua ada kemukjizatan. Mukjizat memiliki arti sesuatu yang luar biasa yang tidak kuasa manusia membuatnya karena hal itu adalah di luar kesanggupannya. Selanjutnya, dasar-dasar Al-Quran dalam membuat hukum. Yang pertama, Al-Quran tidak memberatkan. Dan kedua, Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Lalu ada peranan Al-Quran dalam pembentukan hukum. Yang pertama ada hukum akidah. Ialah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah. Kedua, hukum etika adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri. Ketiga, hukum amaliyah adalah suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia. Dari pembagian hukum di atas, menurut Hasbullah Thalib, secara umum kandungan hukum dalam Al-Quran ada 5, yaitu Al-Ahkam Al-I'tiqodiyah. Kedua, Al-Ahkam Al-Khuluqiyah. Ketiga, Al-Ahkam Al-Kauniyah. Keempat, Al-Ahkam Al-Ibariyah. Dan kelima, Al-Ahkam Asy-Syariah Al-Amaliyah. Kedua ada hadis, yaitu menurut bahasa sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga bisa berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah yaitu hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Kehujahan hadis. Kehujahan hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah atau hukum selain Al-Quran yang dibuktikan dengan dalil-dalil syariah. Para ulama sepakat bahwa hadis menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya, peran terhadap Al-Quran dalam pembentukan hadis. Imam Syafi'i menyebutkan ada 5 fungsi, yaitu bayan at-tafsil, bayan at-tashyih, bayan at-tasyi', at-ta'yin, bayan at-tasyri', dan bayan an-nasyah. Fungsi hadis yang disepakati oleh para ulama yaitu bayan at-ta'kid, kedua bayan at-tafsir, dan ketiga bayan at-tasyri'.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.